Shalom, perkenalkan nama saya Yasmin Kenta dengan NIM D81121037. Saya saat ini merupakan mahasiswa di semester 4. Saya dari program studi Teknik Biofisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Mata kuliah yang akan saya paparkan di video ini yaitu mata kuliah mitigasi bencana alam. Adapun bobot SKS di mata kuliah ini yaitu berjumlah 3 SKS. Nah, saya di sini mengambil salah satu bencana yang pernah terjadi di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu bencana banjir yang terjadi pada tanggal 13 Juli di tahun 2020 silam. Adapun tujuan dari mata kuliah mitigasi bencana ini yang pertama yaitu kita mampu mengidentifikasi sebaran daerah yang rawan terkena bencana, dan yang kedua yaitu kita mampu meminimalisir risiko bencana yang akan terjadi, dan yang ketiga yaitu sebagai pedoman bagi kita seorang generasi muda dalam melakukan pembangunan ke depannya, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran kita terhadap bahaya dari risiko bencana ini. Nah, di sini kita kan sebagai seorang mahasiswa, kita juga bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau terhadap keluarga terdekat kita tentang bahaya dari bencana ini. Itulah pentingnya kita sebagai seorang mahasiswa mempelajari tentang mitigasi bencana ini. Terutama kita yang ada di Kota Palu ini yang kuliah di Universitas Tadulako sangat penting karena Kota Palu sangat rawan terhadap bencana. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari mata kuliah mitigasi bencana. Kemudian masuk pada pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup di mana kita berada, melakukan berbagai aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan hidup sendiri merupakan sebuah kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Komponen abiotik di sini merupakan sebuah benda yang tidak hidup. Contohnya seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari, dan benda-benda lainnya yang tidak hidup yang ada di bumi ini. Kemudian kita juga harus tahu pengertian dari bencana ini. Jangan sampai kita hanya berbicara mengenai bencana, namun kita tidak tahu apa pengertian dari bencana tersebut. Nah, bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan dapat menyebabkan kerugian bagi kita sebagai seorang manusia bahkan makhluk hidup lainnya. Bencana sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor alam, bahkan faktor manusia. Dari bencana yang terjadi itu dapat menimbulkan berbagai kerugian seperti kerugian material, kerusakan lingkungan, dan kerugian secara psikologis bagi kita. Nah, itulah pengertian dari lingkungan hidup dan pengertian dari bencana. Hubungan dari kerusakan lingkungan dan bencana sangat berkaitan erat, di mana kerusakan lingkungan hidup berarti tindakan yang dapat menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik maupun hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang baik atau tidak lagi berfungsi dalam kita melakukan pembangunan di daerah tersebut. Nah, ini juga dapat menimbulkan bencana yang merugikan masyarakat, bahkan mengancam kehidupan kita sebagai manusia, bahkan makhluk hidup lainnya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa hidup di lingkungan yang rusak, entah itu karena lingkungan itu pernah terjadi bencana atau karena ulah kita sendiri yang mencemari lingkungan itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, itulah sedikit pengertian dari hubungan antara kerusakan lingkungan hidup dan bencana dari saya. Semoga kita dapat mencernanya dengan sebaik-baik mungkin. Contoh kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan terjadinya bencana yang pertama yaitu penebangan pohon secara liar, di mana jika terus-menerus dilakukan penebangan pohon secara liar itu bisa menyebabkan pohon tersebut menjadi tandus karena tidak ada
sebuah tanaman atau pohon yang tumbuh di atasnya. Kemudian jika terjadi hujan yang lebat terus-menerus, itu dapat menyebabkan tanah tersebut menjadi jenuh air dan mudah roboh atau mudah terjadinya longsor. Kemudian yang kedua yaitu pembuangan sampah secara sembarangan, di mana jika lingkungan tercemar dengan sampah atau air-air sungai tercemar dengan sampah. Nah, jika terjadi hujan, kemudian sampah-sampah tersebut tersumbat di dalam pembuangan air, maka air tersebut akan meluap dan menyebabkan banjir, yang menyebabkan bencana uh, kepada masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Nah, itulah beberapa contoh kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan bencana dan hubungan dari kerusakan lingkungan dan bencana. Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin 13 Juli tahun 2020 di tahun 2020 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 11.00 menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka dan ribuan orang terpaksa mengungsi dan terpaksa kehilangan harta bendanya. Diketahui faktor utama penyebab bencana banjir di Kecamatan Masamba ini yaitu karena tingginya curah hujan yang terjadi antara tanggal 12 sampai 13 Juli di tahun 2020 secara langsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua faktor penyebab banjir yaitu adanya alih fungsi hutan menjadi lahan untuk pertanian dan pertambangan di wilayah hulu yang berada di bagian atas Gunung Lerong yang merupakan pertemuan dari beberapa sungai. Kemudian faktor yang ketiga yaitu karakteristik bebatuan yang mudah longsor di wilayah hulu di dataran tinggi di Sungai Lero, dan ditambah juga lokasi tersebut merupakan pertemuan beberapa sesar aktif. Namun ada 3 hal juga yang menarik dari bencana banjir di Masamba. Yang pertama itu diketahui dari data citra satelit pada beberapa hari sebelum kejadian banjir, tutupan awan tidak hanya meliputi wilayah Masamba, tetapi juga menutupi wilayah-wilayah lain. Dan yang kedua yaitu secara spasial, pada saat kejadian banjir, wilayah Masamba memang mendapatkan curah hujan yang cukup besar, tetapi bukan sebagai daerah puncak hujan. Diketahui curah hujan yang tertinggi berada di pantai timur, yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga, faktor meteorologis. Bukan juga salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya banjir bandang yang menyebabkan tanah longsor. Nah, diketahui kondisi tanah yang sudah sangat jenuh karena curah hujan di atas normal sejak awal tahun juga menambah potensi bencana banjir dan tanah longsor. Nah, itulah kronologi dan penyebab terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Masamba. Baik, karena saya mengambil salah satu contoh bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Nah, untuk ancaman bencana sendiri saya kembali mengambil dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama itu ada ancaman bencana hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi ini adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, ada curah hujan, temperatur, dan kelembapan cuaca. Nah, contoh-contoh dari bencana hidrometeorologi ini yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Kemudian gelombang dingin hingga gelombang panas. Nah, yang kedua itu ada ancaman bencana geologi. Ancaman bencana geologi sendiri merupakan peristiwa dengan periode waktu yang berulang yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, bisa juga masuk yaitu tanah longsor, letusan gunung Merapi atau erupsi gunung Merapi. Fenomena alam ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga strategi penanganannya pun tidak bisa seragam meskipun jenis bencananya sama.
Nah, itulah dua ancaman bencana yang bisa saja terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terakhir yaitu kita perlu mengetahui tentang paradigma dari penanggulangan bencana. Nah, dari paradigma ini terbagi menjadi tiga tahapan. Nah, yang pertama yaitu tahapan prabencana, yaitu tahapan sebelum terjadinya bencana. Dari prabencana ini terbagi lagi menjadi empat bagian. Yang pertama yaitu tahap pencegahan. Nah, di bagian pencegahan ini kita melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya suatu bencana atau meniadakan bencana tersebut. Seperti kita melarang orang-orang dalam membuang sampah dengan sembarangan, kemudian penembangan pohon secara liar. Dan yang kedua yaitu tahap mitigasi. Nah, tahap mitigasi ini merupakan tahap dari pengurangan risiko bencana, seperti pembangunan secara fisik, dan kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dari risiko bencana. Dan yang ketiga yaitu tahap kesiapsiagaan, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mengantisipasi sebuah bencana terjadi melalui sebuah pengorganisasian. Dan yang keempat yaitu tahap peringatan dini. Nah, di bagian peringatan dini ini kita melakukan sebuah peringatan sesegera mungkin sebelum terjadinya bencana. Nah, tahapan kedua dari paradigma penanggulangan bencana yaitu tanggap darurat. Nah, dalam situasi tanggap darurat ini merupakan situasi saat terjadi bencana. Nah, di saat terjadi bencana ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama melakukan pengkajian yang tepat terhadap lokasi dan kerusakan dan sumber daya dari bencana. Yang kedua yaitu kita menentukan keadaan status gawat darurat dari bencana. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penyelamatan dan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Dan yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang-orang yang terdapat bencana, seperti pemenuhan kebutuhan makanan, obat-obatan, dan pakaian. Dan yang kelima yaitu tahap perlindungan terhadap kelompok yang mungkin rentan terkena bencana atau sebuah penyakit karena bencana. Dan yang keenam yaitu tahap pemulihan dengan segera, yaitu sarana dan prasarana yang ada. Nah, yang terakhir dari ketiga tahapan paradigma penanggulangan bencana yaitu tahapan pasca bencana. Yang pertama yaitu ada tahap pemulihan. Nah, di tahap pemulihan ini adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak bencana. Yang kedua yaitu tahap rehabilitasi. Di tahap rehabilitasi ini yaitu dilakukannya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ataupun pelayanan masyarakat hingga tingkat yang memadai di suatu wilayah yang terdampak bencana. Nah, yang ketiga yaitu tahap rekonstruksi. Di tahap rekonstruksi ini adalah tahap perumusan kebijakan atau usaha serta langkah-langkah yang dilakukan yang terencana dengan baik di dalam melakukan pembangunan kembali bangunan-bangunan yang rusak pasca bencana terjadi. Nah, pembangunan ini dilakukan secara permanen terhadap semua sarana dan prasarana dari sistem kelembagaan yang rusak dikarenakan bencana terjadi. Nah, itulah yang menjadi tahapan paradigma dari penanggulangan bencana. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan shalom.